Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Ubay Cute The Motivator. Kali ini saya akan menceritakan satu buah kisah hikmah penuh inspirasi. Dan sebelum saya melanjutkan kisah, saya mohon maaf kepada seluruh kawan-kawan semua yang banyak menanyakan kepada saya, katanya kok jarang kirim-kirim video atau upload video. Mungkin yang pertama, saya sibuk mengurusi kegiatan saya. Yang kedua, saya juga sedang fokus di channel Tobat Bersolawat. Jangan lupa subscribe juga channel Tobat Bersolawat, karena saya juga sedang fokus mengedit di sana. Ya, baik, kisah inspirasi yang akan saya bawakan ini yang pertama adalah kisah yang berjudul tentang seorang raja kafir bisa masuk surga gara-gara satu hal atau satu sebab. Apa aja tuh sebabnya? Mari kita ulas bersama-sama. Pada zaman dahulu atau suatu hari, hiduplah seorang raja. Kita beri nama raja apa ya? Raja Joni lah misalkan ya. Misalkan Raja Joni. Nah, si Raja Joni ini memimpin suatu negara. Suatu negara yang mayoritasnya juga agama Islam. Ada Islamnya di sana. Namun tidak sedikit juga ada mayoritas agama lain. Agama yang menyembah kepada api atau agama Majusi. Nah, suatu ketika raja tersebut membuat suatu peraturan bahwasannya barang siapa yang melakukan atau makan minum di siang-siang bulan puasa, maka dia harus dihukum, yaitu hukuman mati. Hukuman mati, guys, ya. Nah, suatu ketika ada kejadian, yaitu di salah satu pasar, di mana ada salah satu oknum yang melakukan pelanggaran tersebut, yaitu makan dan minum di bulan Ramadan. Ketika dicek oleh sang tentara raja, ternyata oknum itu adalah anaknya Raja Joni tersebut. Nah, akhirnya dipanggillah si anak raja tersebut, yaitu putra mahkota, dipanggil kepada sang raja. Setelah dipanggil, bicaralah sang raja bersama anaknya. "Wahai anakku, kenapa engkau makan minum? Padahal peraturannya sudah kayak gitu. Tidak boleh makan minum selama bulan Ramadan. Untuk apa peraturan ini dibuat? Untuk menghormati orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Kenapa kau melanggar peraturan tersebut?" Seperti itu. Lalu sang anak pun berkata, "Tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Karena kan saya kan anak sultan. Saya anak raja. Saya bebas dong ngelakuin ini itu." Lalu sang bapak pun marah akhirnya, berkata, "Wahai anakku, walau engkau adalah anakku, maka engkau harus dihukum seperti aku menghukum rakyat-rakyatku yang melakukan kesalahan." Maka tidak pikir panjang, langsunglah sang raja memerintahkan kepada para tentaranya untuk membawa sang putra satu-satunya, putra sematawayang, menuju tempat penghukuman atau tempat eksekusi. Setelah itu dieksekusilah si anak raja tersebut karena kesalahannya. Akhirnya beliau dipenggal dan dihukum mati karena melakukan salah satu kesalahan yang sangat fatal. Ketika itu, setelah kejadian putra mahkota dihukum mati, akhirnya sang raja pun jatuh sakit karena ya mungkin memikirkan anaknya, karena anak satu-satunya penerus tahta kerajaan harus dihukum karena peraturan tersebut. Untuk apa tujuan peraturan ini? Untuk menghormati orang-orang Islam. Walaupun Raja Joni ini bukan dari agama Islam, dia itu agama yang menyembah kepada api. Dia berdoa sama api. "Api, kalau misalkan anak saya ke neraka, jangan panas-panas ya apinya. Kalau bisa yang dingin aja, yang dingin," katanya gitu kan. Soalnya saya sayang sama anak saya. Namun saya juga harus adil. Saya tidak pandang bulu. Mau bulu ini, mau bulu itu, saya tidak akan pandang bulu. Setelah itu, raja kemudian terus melemah. Akhirnya sang Raja Joni pun meninggal dunia. Setelah meninggal dunia 1, 2, 3 hari, orang-orang di sana banyak yang bertemu dengan raja di dalam mimpi tersebut. Rakyat-rakyatnya itu bermimpi bahwa seorang raja itu, Raja Joni, sedang menikmati suasana kebahagiaan di dalam surga. Maka orang-orang tersebut bertanyalah kepada sang raja dalam mimpi, "Wahai raja, kok ente bisa masuk surga?
lah gimana caranya gitu kan ya. Maka raja itu tidak berpikir panjang lagi, langsung menjawab, dulu aku pernah membuat suatu peraturan, yaitu dilarang makan minum di bulan Ramadan, tujuannya untuk menghormati orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Nah sekarang saya dimasukkan ke surga oleh Tuhannya orang Islam. Kok bisa? Kata si rakyat. Karena kan agama ente sama agama kita sama. Kita sama-sama nyembah api. Kok bisa Tuhan orang Islam itu memasukkan ente ke surga? Enak bener dah, kata sang raja. Karena saya waktu dulu membuat peraturan tersebut, yaitu harus menghormati orang Islam yang sedang berpuasa. Akhirnya saya dimasukkan ke dalam surga. Maka bangunlah para orang-orang yang bermimpi tersebut. Maka tidak sedikit orang-orang yang masuk Islam. Ini kita jadikan suatu contoh bahwasannya orang-orang non-muslim saja menghormati kepada orang-orang yang berpuasa atau orang-orang Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Lah kenapa kita sendiri sebagai mayoritas umat Islam tidak menghormati atau malah sengaja makan minum di depan kawan kita yang sedang berpuasa? Kita seharusnya merenung kepada suatu kisah ini, bahwasannya oke lah, puasa itu terserah Anda mau melakukan atau tidak, itu urusan Anda, karena di akhirat kita mungkin bakal masing-masing ya, Anda dengan Anda, saya dengan saya. Tapi tolong ketika kawan-kawan semua ini tidak berpuasa atau mungkin capek, lelah melaksanakan pekerjaan, kami hanya minta Anda jangan makan atau jangan minum di dekat orang-orang yang berpuasa. Saya berbicara seperti ini bukan soal alim atau apa, karena saya berkaca dengan kisah ini, orang non-muslim saja bisa menghormati orang yang berpuasa. Kita harus lebih bisa menghormati, bahkan harus bisa lebih menjaga puasa-puasa Ramadan kita agar terhindar dari pembatalan-pembatalan pahala dan pembatalan-pembatalan puasa. Mungkin kisah inspiratif ini cukup sampai di sini, dan mohon maaf apabila penyampaiannya ini kurang tepat atau terbata-bata atau kayak belajar ngomong. Saya mohon maaf, karena tujuan saya hanya untuk menginspirasi kawan-kawan semua. Ya terinspirasi itu alhamdulillah, kalau tidak terinspirasi juga tidak apa-apa. Kalau misalkan kawan-kawan suka dengan video ini, tolong tinggalkan komentar dan like. Kalau tidak suka silahkan dislike, tidak apa-apa. Yang penting saya tetap akan terus insya Allah menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Nantikan kisah inspiratif selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.